kita kembali ke Salam Kongko Seni Kampung Semar di Balai Budaya Jakarta. Kita akan mengadakan pameran Jalan Sunyi Sang Maestro. Nah, di sini sang maestronya yang kita tuju adalah Bapak IP Ma'ruf. Di sini ada, kebetulan saya juga penulis, ada 3 penulis. Bapak Sahnagra sebelah kanan saya, sebelah kiri Pak Ais Sulianto. Ini kita akan sedikit mengutarakan narasi progres kita dalam event pameran yang akan digelar di Balai Budaya Jakarta. Pertama saya akan menuju ke Pak Sahnagra. Ya, Pak Sahnagra, ini pameran Pak IP Ma'ruf ini kan kita mengawali dengan Jalan Sunyi Sang Maestro. Menurut Pak Sahnagra ini jalan sunyi yang bagaimana? Atau mungkin Pak Sahnagra mempunyai narasi yang akan dituliskan seperti apa nih kira-kira Pak Sahnagra? Monggo. Memang menarik kalau kita bicara tentang pelukis IP Ma'ruf ya. Apalagi konteksnya dengan Balai Budaya. Jadi Pak IP ini sering sekali ke Balai Budaya dengan kertas sketsnya yang dia taruh di sini, terus dia jalan, celananya yang agak kombor ya, celananya kombor, kumisnya itu ya, dia jalan gitu, dan dia selalu menelusuri trotoar-trotoar. Kadang-kadang saya sering ketemu di pinggir jalan itu sama Pak IP, terus kita berhenti dan dia penuh semangat gitu. Wah, semangat sekali dia kalau bicara tentang lukisan-lukisan, terutama sketch. Dia selalu mengajak gitu loh, mengajak Pak Sahnagra, kita pergi yuk katanya. Kemana? Kita bisa keliling Sumatera. Khayalannya tinggi sekali gitu loh. Khayalannya, kita keliling. Saya baru beli Land Rover. Kita bisa pakai sama-sama, kita bisa menelusuri Sumatera, dia bilang. Saya sudah siapkan semuanya. Oh iya, saya bilang gitu. Tanggapi dengan serius pikiran-pikirannya, apapun gitu ya. Dengan Pak IP juga begitu, gitu. Kita bicara serius gitu. Nah ini menarik ya, karena Pak IP ini bukan sekedar dia membuat sketch, yang paling banyak dia bikin itu sketch. Lukisan-lukisannya juga seperti ilustrasi ya, seperti ilustrasi. Tapi memang sketsnya itu lebih dominan. Nah, Pak IP ini dia men-sketch itu seperti dia sedang menulis syair-syair gitu ya. Jadi melihat lukisannya Pak IP, kita seperti sedang membaca syair. Garis-garisnya itu syair semua gitu. Nah inilah saya kira yang salah satu untuk memahami sketsa-sketsa karya-karya Pak IP Ma'ruf ini, syair-syairnya ini gitu yang pertama kali harus kita lihat. Kita tahu Pak IP ini kan dari Padang, dari Sumatera Barat ya, daerah yang memang banyak penyair-penyair hebat dari Sumatera Barat. Di situ ada Pak Safei, ada sekolah kebangsaan itu ya, kayu tanam itu. Nah dari situlah sebenarnya sumber dari banyak seniman-seniman gitu ya. Nah Pak IP juga kalau dia bicara tentang kayu tanam itu wah sangat menarik gitu ya. Jadi memang salah satu inspirasi pada sketch-sketch, pada karya-karya Pak IP inilah, pada syair-syairnya. Inilah yang perlu kita rasakan sampai sekarang gitu ya. Jadi menurut Pak Sahnagra ini sketsa Pak IP adalah sebuah perjalanan syair, perjalanan seorang maestro IP Ma'ruf. Wah ini menarik sekali. Sebelah kiri saya ada Pak Ais Sulianto. Pak Ais Sulianto juga menuliskan tentang Pak IP dalam event ke depan ini. Dan ini juga pasti narasinya akan seru, pasti akan berbeda lagi tentang perjalanan Pak IP Ma'ruf. Berbicara tentang seni sketsa sangat menarik, karena seni sketsa itu sendiri adalah perjalanan dari peradaban itu sendiri. Seni sketsa sudah dikenal oleh bangsa Nusantara sekitar 40.000 tahun yang lalu, ketika dinding-dinding gua di Maros, di Sulawesi, nenek moyang kita sudah menancapkan penanda peradabannya pada dinding-dinding gua itu berupa tapak tangan,
Kemudian ketika di kehidupannya adalah sebagai berburu, maka yang digambar adalah celeng atau babi rusa dan lainnya. Mungkin ini sebuah peradaban yang tertua di dunia, karena di Eropa juga ditemukan, tetapi sekitar tidak sampai 30 ribuan tahun yang lalu. Tetapi di Maros 39.900 tahun yang lalu. Kemudian beranjak kepada peradaban sketsa yang lebih muda lagi ketika ditemukan sebuah goresan garis-garis di atas batu merah pada peradaban Muaro Jambi yang diperkirakan dibangun sekitar abad 7 sampai 12. Di dalam garis-garis yang ditorekan pada bahan batu merah yang belum dibakar, tergambar sebuah sketsa tentang perahu atau kapal ya, dengan beberapa tempat kemudi dan tempat orang untuk mengayuh dayungnya. Itu bisa diperkirakan sebuah kapal yang besar, jadi membuktikan bahwa peradaban air pada Muara Jambi itu peradaban yang sudah kesejagatan, sudah go global ya. Jadi sudah mengarungi berbagai samudra yang besar. Itu pada peradaban antara 7 sampai 12 Masehi. Kemudian beranjak pada sketsa-sketsa yang dikerjakan oleh lontar-lontar tua yang ada di semua penjuru Nusantara ada itu. Dari Bali, dari Sulawesi dengan naskah-naskah Ilagaligo itu ada goresan-goresan yang artistik tentang beberapa bentuk. Kemudian dari goresan tersebut ada juga leluhur kita menggores sketsa atau gambar atau lukisan pada lembar-lembar kulit kayu. Itu terdapat pada kulit kayu yang menggambarkan wayang beber dari Tuban. Wayang beber Tuban ini sangat langka, literasinya juga sangat kurang, mungkin minim ya, mungkin tidak ada di Indonesia, tetapi secara kemuseuman dipelihara dengan bagus di satu museum di negeri Belanda. Beruntung kita masih bisa melihat peninggalan atau warisan dari nenek moyang kita, pencapaian-pencapaiannya. Kemudian berlanjut kepada seni sketsa atau gambar-gambar yang dilakukan oleh para leluhur yang ada di Bali, baik di atas kertas maupun di kain. Di sana ada pembaruan-pembaruan. Salah satunya adalah Lempat, seniman Lempat, seniman yang sangat terdidik secara sosial. Dia tidak bisa membaca, tetapi belajar tentang seni budaya adat istiadat Bali dari bapaknya yang seorang Brahmin, tetapi juga dia seorang pengukir, pelukis yang ada di kerajaan Ubud waktu itu. Karya-karyanya ada pembaruan di situ secara anatomi klasik dan modern. Kemudian di Surabaya ada Teja Suminar yang sket-sket dan lukisannya menyatu. Sketnya ya lukisannya itu. Kemudian ada sketser sejati, pelukis sketsa sejati yaitu Lim Keng. Selama hidupnya cuma mengerjakan sketsa saja dan pencapaiannya sangat setingkat maestro juga. Di Jakarta ada beberapa, di antaranya adalah X-Ling. X-Ling itu awal-awal melukis biasa di atas kanvas, realis, modern, tetapi dalam perjalanan waktu dia hanya melakukan sketsa saja. Bohemian kehidupannya, ketika pada suatu hari dia dapat berpameran di Museum Mandiri Beos. Belum bisa dikatakan sebuah gedung pameran, tetapi sebuah gudang ya. Kebetulan saya ikut pameran juga untuk mendukung peristiwa itu. Kalau tidak salah 2005 atau 2006, banyak tempat yang belum direnovasi ya. Sebagian atapnya pada jebol, sebagian ruangannya tidak ada listrik, dan toiletnya sangat menyeramkan juga waktu itu. Tetapi karena kegigihannya dia akhirnya berkarya dan menjadikan tempat itu sebagai studio. Dan sebagai penghormatan terhadap dedikasinya, pihak Museum Mandiri memberi nama satu ruangan di museum itu dengan namanya, jadi ruang X-Ling.
beralih kepada pencapaian Pak IP, bagi saya menarik juga ya. Karya-karyanya senyawa dengan ilustrasinya, dengan lukisannya, secara konsisten dikerjakan terus-menerus dari mulai SIM, Seniman Indonesia Muda di bawah Sujoyono, sampai kembali ke Jakarta dengan berbagai kegiatannya di media, advertising, juga pernah menggarap poster-poster di tim ketika jaya-jayanya. Ketika tahun 1961, IP Ma'ruf, IP Muda menggelar pameran yang kedua di Balai Budaya yang ditulis dengan apik oleh Wisyanyo, seorang penulis seni rupa lulusan sekolah seni di luar ya, di Eropa. Di dalam tulisannya yang dimuat di Star Weekly tahun 61, kalau tidak salah 5 Juli 1961. Kemudian menjadi sebuah buku yang dikerjakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Dan kebetulan saya sendiri juga menuliskan tentang Pak IP Ma'ruf, ya Jalan Sunyi Sang Maestro ini, ya mungkin sedikit narasinya bahwa ya Pak IP Ma'ruf, kebetulan saya mewawancarai beliau, dan ini tidak mudah mewawancarai seorang IP Ma'ruf ini. Wah, saya berhari-hari menunggu, bahkan akan ke rumahnya juga tidak berhasil, dan akhirnya saya berhasil menjumpainya di bilangan Gunung Sari waktu itu beberapa hari yang lalu, dan itu juga tidak banyak yang kami bicarakan, bahwa ya yang jelas di dalam pengembaraannya di dunia seni, Pak IP ini cukup eksistensinya cukup kuat. Dan yang ingin saya tekankan di sana, dan juga Pak IP memberikan suatu motivasi terhadap taruhlah saya ini seniman muda, bahwa guru yang terbaik adalah diri Anda sendiri, seperti itu. Jadi tidak bisa membuat sketsa itu diajarkan oleh guru di luar dirinya. Ya mungkin itu bisa, akan tetapi ujung-ujungnya sepengalaman Pak IP ini akan kembali ke diri masing-masing, bahwa garis akan mewakili jiwa si kreatornya. Intinya seperti itu. Dan juga saya akan sedikit mengutarakan di dalam kepenulisan saya bahwa beberapa narasumber, ya kawan-kawan yang dekat dengan Pak IP, ya mungkin sekitar hampir 10 lebih ya yang saya wawancarai, kawan-kawan seniman ini selalu mengutarakan kok merasa kasihan terhadap Pak IP. Nah, rata-rata seperti itu. Jadi saya agak sedikit bingung loh, kasihannya di mana? Bukan kasihan, sebuah rasa penghormatan. Sebenarnya seperti itu. Ya benar, sebenarnya saya menangkap seperti itu. Makanya kasihannya itu dari sudut mana gitu. Nah, ini saya gali kebetulan. Saya gali, ternyata dalam penggalian narasumber kawan-kawan ini, saya jadi teringat dengan Pak Nazar tentunya. Eksistensi Pak Nazar yang cukup, ya kita tahu ya, begitu kuat gigihnya memperjuangkan karya seninya. Dan kembali lagi bahwa Pak IP ini ketika saya ngobrol tentang sketsanya, bahwa sketsanya itu sebenarnya adalah kebahagiaan beliau. Jadi ketika menggoreskan sebuah pensil atau arang ke sebuah media, itu ternyata Pak IP dari umur 5 tahun itu sudah mencoret-coret di kertas. Dan yang diminta pada IP kecil umur 5 tahun yang dulu dibawa hijrah dari Sumatera Barat ya, itu tinggal di bilangan Pasar Baru, itu adalah kertas dan arang yang dia minta. Jika tidak diberi itu, menurut pengakuan Pak IP ini ngamuk, bahkan sampai mecah-mecah piring menurut pengutaraan Pak IP. Wah, ini menarik. Di sini bisa saya simpulkan bahwa garis-garis Pak IP adalah sebuah, mungkin hampir sama dengan Pak Sanagra tadi, bahwa garis sketsa Pak IP adalah sebuah syair. Nah, di sini juga saya ingin menekankan bahwa ya garis Pak IP itu adalah kebahagiaan beliau dalam menjalani kehidupan berkesenian. Menarik kalau kita bicara Pak IP ini, karena Pak IP ini salah satu pelukis yang getol sekali
men-sketch gitu ya. Nah, Pak Nasar itu pernah bilang bahwa sketsa ini bukan rencana sebuah lukisan, tapi sketsa ini menurut Pak Nasar adalah aliran sendiri yang sama kuatnya dengan seni lukis. Itu Pak Nasar. Jadi begitu pentingnya sketsa. Jadi buat para pelukis, sketsa itu paling menentukan, karena yang digores dari sketsa itu bukan sedang menggores di atas kertas gitu, tapi ketika kita menggoreskan tinta itu di atas kertas, itu yang tergores itu batin kita, perasaan kita, jiwa kita. Inilah yang penting. Kita tahu banyak pelukis yang sketsa gitu ya, cuman mencoret-coret, atau ada yang tidak bisa membedakan antara sketsa dan drawing misalnya. Mereka pikir ya drawing itulah sketsa gitu. Jadi sketsa itu lahir dari hati, lahir dari batin, lahir dari perasaan. Nah, sehingga dalam gerakan-gerakan sketsa itu kita seperti membaca syair, kita seperti membaca puisi yang saya sudah katakan pada awal pembicaraan ini. Jadi kita seperti membaca puisi. Semakin banyak kita melihat sketsa Pak IP ini, itu semakin kita membaca banyak garis-garis itu yang kata-kata. Jadi kita seperti membaca kata-kata itu. Nah, jalan sunyi sang maestro semakin terkuak. Saya akan sedikit saja menanyakan, mungkin bisa diutarakan Pak Aesul Yanto, mengenai ini Pak Aesul, sketsa di atas kertas ini kan dianggap seolah-olah di Indonesia ini kalau sket di atas kertas atau lukisan di atas kertas lah, itu seperti kelasnya berbeda dengan di atas kanvas ini. Menurut Pak Aesul seperti apa nih? Sketsa dalam hal ini yang kita anggap adalah sebagai sebuah bentuk seni yang sejajar dengan seni patung, dengan seni lukis, dan seni-seni yang lainnya juga. Jadi bukan sebuah gambar yang untuk dilanjutkan menjadi sebuah karya. Tapi di sini kita berbicara sket adalah sket yang berdiri sendiri sebagai sebuah karya seni. Itu. Kalau melihat memang pendapat masyarakat pada umumnya bahwa sket atau lukisan di atas kertas itu nilainya di bawah pencapaian sket atau lukisan yang di atas kanvas dan lain-lainnya. Tinggal ini sih sebenarnya, tinggal bagaimana literasi, edukasi yang kita berikan, kita siarkan kepada para stakeholder untuk dilanjutkan kepada masyarakat seni, baik yang peminat maupun yang sangat awam, pelajar dan sebagainya. Maka nilai-nilai edukasi dan literasi itu sangat penting untuk memahami sebuah hasil-hasil karya seni dari seorang kreator. Kembali lagi kepada sketsa ketika memasuki pada abad digital, digitek ini, dia harus bertransformasi. Artinya apa? Sket tidak hanya di atas tafril 2 dimensi dan turan atau goresan dari tinta, bolpen dan sebagainya, tetapi dia harus masuk ke dalam semangat zaman, yaitu semangat peradaban digital tadi. Artinya apa? Artinya dia masuk ke dalam sekat-sekat atau nilai-nilai kedalaman dari seni digitek, dari peradaban digitek itu sendiri. Entah berupa apa, tapi yang jelas itu adalah sebuah kemungkinan baru sesuai dengan semangat zaman. Maka seni sketsa bisa berkolaborasi di situ, bisa berupa karya yang impresif yang ditembakkan ke dalam satu dinding luas, atau sebuah mapping yang ditembakkan pada sebuah bentuk-bentuk gedung yang artistik dan sebagainya. Itu salah satu contoh aja bahwa itu sebuah keniscayaan bahwa seni sketsa juga masuk dalam peradaban digital. Ya, mau tidak mau semua harus mengarah ke sana, karena itu sebuah keniscayaan bahwa peradaban kita memang mengarah ke sana semuanya.
menarik sekali. Jadi memang sket sudah menjadi sebuah style atau karya yang berdiri sendiri, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang sket tidak dengan lukisan dibandingkan itu sebenarnya tidak ada yang ya taruhlah kasta-kasta ya, tapi sket itu sebenarnya sama berdirinya dengan sebuah karya seni lukisan. Dan Jalan Sunyi Sang Maestro ini tentunya akan membuka wahana baru, akan membuka ya taruhlah mungkin literasi-literasi yang mungkin masyarakat luas juga belum menemukan atau belum menemukan literasi tentang Pak I.P. Ma'ruf. Mungkin di sini sedikit banyak akan kita buka, akan kita ungkap di dalam event akan digelar di Balai Budaya ini bersama Kampung Semar.